Rupa-rupanya Kiai Haji Ibaduddin mulai agak panik, gawang hampir jebol kalau tidak bergeser lagi. Ini tulisan terbaru Kiai Haji Ibaduddin ketika dikirimi buku oleh Gus Romail. Dianggapnya buku itu rudal, padahal saya lihat buku yang dikirim Gus Romail itu bukan rudal. Itu pelurunya aja belum, masih selongsongannya mungkin ya. Di bagian awal-awal Kiai Mat bercerita lagi sibuk. Ini saya tahu ini di mana ini, di Wonogiri ini ya. Ngisi acara, saya tahu ada jadwalnya di situ. Kemudian di sini lalu fokus kepada tentang apakah Gus Romail mampu merobohkan As-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulisnya tahun 597, sudah menjadi kitab abad ke-6. Begitu ya. Jadi penasaran tentang itu Kiai Haji Ibaduddin sepertinya. Sudah tidak lagi berani sepertinya berkoar-koar terputus 550 tahun karena sudah telak ya. Walaupun di sini masih ada aja ngelesnya ya. Ini pengantar dulu. Jadi Kiai Haji Ibaduddin itu membacanya lompat-lompat katanya ya. Karena lagi di mobil. Tulisan yang penulis tulis di atas kendaraan ini merupakan tulisan awal dari masalah yang menurut penulis layak ditanggapi pertama kali berdasarkan lompatan-lompatan bacaan. Jadi bacanya lompat-lompat, udah kebiasaan begitu ya. Baca lompat-lompat nanggapi. Sama dengan baca kitab Al-Muntaqilah Tholabiyah. Bacanya cuma 2 baris, terus digas. Nama Putra Ahmad cuma 1, padahal ada 2 ya, biasa begitu ya. Di sini ketika abad ke-6 Hijriah telah terverifikasi membatalkan nasabah Alawi, jadi itu gawangnya ya. Jadi sekarang sudah bicara gawangnya itu batal karena di abad ke-6 yaitu kitabnya Asy-Syajarah tidak menyebut Ubaidillah, menyebut anak Ahmad cuma 3. Berarti kekuatan utamanya di situ. Berarti kekuatan utamanya adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di tulisan ini Kiai Haji Ibaduddin sama sekali tidak menjawab. Ada sekitar 17 apa 18 alasan untuk meragukan atau mempertanyakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tapi karena di sini belum ditanggapi, maka ya sudah. Anggap itu masih kokoh lah ya. Anggap masih Kiai Haji Ibaduddin dengan klaimnya begitu. Ketika abad ke-16 Hijriah terverifikasi membatalkan nasabah Alawi, baik versi Abdullah maupun Ubaidillah, pembela ini maksudnya Gus Romail ya, perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 Hijriah tersebut. Kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10. Menganulir pengakuan ketersambungan nasab Alawi di abad ke-9 Hijriah. Cara baca penulis dengan lompat-lompat dilakukan untuk mencari dalil peruntuh tentang tesis abad ke-6. Jadi benteng tesis abad ke-6. Jadi benteng tesisnya itu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini menjadi lelucon sebetulnya ya. Jadi sepanjang bercerita banyak sekali mentok di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lalu bagaimana pandangan Kiai Haji Ibaduddin tentang harus ada kitab sezaman? Kayaknya sudah enggak kayaknya ya. Sudah mulai melunak masalah itu. Ini sudah fokus ke kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Harus ada data yang lebih tua. Begitu ya, entah dari mana juga syarat begitu ya. Ya kita ikuti saja. Karena perdebatan tentang kaidah disyaratkan atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domain para mujtahid, para pemuja taklid yang berbasis husnudzon saja. Ini dia yang ledek ya. Walaupun sebetulnya yang perlu diledek itu ya Kiai Haji Ibaduddin tidak mampu menghadirkan kalimat ulama nasab yang sharih harus ada kitab sezaman. Akhirnya dia tahu itu menjadi perdebatan. Siapa yang berdebat? Itu kan ceritanya Kiai Ibaduddin mau jadi mujtahid tapi gagal mungkin karena dalilnya nggak nemu-nemu gitu. Dalilnya patah semua. Lalu di sini dia bawa-bawalah Gen Z ya. Jadi sudah tidak bicara pendapat ulama lagi, sudah bicara pola pandang Gen Z katanya ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin ya. Ya anak-anak zaman sekarang entah siapa maksudnya. Jadi sudah tidak berani lagi ngegas harus ada kitab sezaman. Sudah biarkan menjadi perdebatan. Kenapa begitu? Karena memang tidak pernah mampu menyajikan narasi ulama mana yang mensyaratkan kitab sezaman. Termasuk pembela-pembelanya pakai kitab ini, pakai kitab itu, memaksakan diri.
untuk nyari kitab yang mengharuskan harus ada kitab sezaman. Ternyata kan nggak ketemu ya. Sehingga ini sudah mulai biarlah menjadi perdebatan katanya ya. Walaupun ini bahasanya ngeledek ya. Anak Gen Z kita yang kehidupannya telah berbasis teknologi AI ya, artificial intelligence, wah sudah bawa-bawa ke situ ya. Ini roman-romannya mau geser gawang kayaknya ya. Akan mentertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi lalu menyuruhnya untuk memegang dengan berbasis husnudon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena itu hanya benda mati. Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruh berhusnudon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah. Kaedah-kaedah yang tidak logik akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban. Wah, ini berarti ketika tidak mampu melahirkan kaidah yang fix bahwa harus ada kitab sezaman, maka ulama-ulama yang mengisbat Ba'alawi yang tidak pakai kitab sezaman dianggap sebagai sesuatu yang layak ditertawakan. Nah, itu akhlaknya kepada ulama ya. Jadi Ibnu Hajar misalnya ya, karena tidak menyajikan kitab sezaman, oh berarti itu dianggap kertas putih disuruh meyakini itu kertas merah. Atau disuruh megang listrik karena benda mati tidak mungkin bisa menyakiti. Ternyata nyetrum. Begitu ya. Padahal nyebut Ibnu Hajar al-Haytami dan al-Asqalani aja terbalik. Ya kita yang ukur-ukur lah ya. Toh ini hanya ucapan Ki Haji Imaduddin, bukan ucapan ulama selevel Ibnu Hajar atau 100 tingkat di bawahnya ya. Jadi ya biarkan saja. Semua orang itu berhak berbicara seperti yang diinginkan ya. Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip, penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal penghancur kuatnya benteng pertahanan abad ke-6 Hijriah. Jadi merasa diberi rudal ya. Ya karena bacanya lompat-lompat mungkin. Yang membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Musa SAW. Di halaman 16, ini di sini mulai lucu sekali. Mulai berkelit dan mulai membangun narasi-narasi bombastis yang gak masuk akal. Ya. Akan saya buktikan, perhatikan. Di halaman 16 pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemahan dari sebuah naskah yang ia temukan. Perhatikan ya. Ini tulisan Gus Rumelnya. Naskah ini milik Abi Al-Khair Muhammad bin Ali Al-Mawazini. Wafat tanpa tahun ya. Jadi wafatnya tidak ketahuan tahun berapa. Didapatkan secara qiraah pada tahun 655 Hijriah. Jadi ada naskah ya, berdasarkan bacaan. Jadi bacaan dibacakan pada tahun 655 Hijriah dan setelah itu baru ditulis menjadi naskah ya. Jadi bukan membaca naskah pada tahun itu, tetapi ada pembacaan ya, kemudian dinaskahkan begitu. Di Masjidil Haram dari Al-Faqih, Al-Abid, Umar, Abul Qasim, Ibnu Said ad-Din, Ibnu Ali Az-Zafari ya, yang wafatnya tahun 667. Jadi ada peristiwa pembacaan di tahun 655, di mana yang membacakan itu adalah Az-Zafari. Az-Zafarinya wafat 667. Berarti naskah itu mesti antara 655 sampai 667. Kenapa? Karena yang dijadikan naskah adalah yang dibacakan ya. Jadi jangan kita bayangkan yang dibaca naskah, bukan. Jadi ada orang membacakan hafalannya pada tahun 655 ya. Lalu di antara tahun itulah naskah ditulis sampai kepada 667. Kenapa pasti ditulis sebelum 667 tapi di atas 655? Ya karena pembacaannya baru 655. Basisnya gitu ya. Tidak mungkin ada naskah yang ditulis sebelum ada pembacaannya. Jangan kita bayangkan seperti baca kitab, bukan. Tapi ada orang membacakan lalu ditulis, dicatat. Yang dibaca itu dicatat. Nah, kemudian kenapa tidak mungkin itu terjadi 667? Karena yang nyatatnya itu wafat sudah pada 667 begitu ya. Narasi itu katanya didapati dari sebuah manuskrip yang menyebut nama Faqih Al-Muqaddam. Nah, di dalam narasi naskah di antara 655 ke 677 ini, ke 667 ini, di situ ada menyebut nama Faqih Al-Muqaddam dengan judul Kitab Al-Arba'in Al-Musnad lil Imam Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Alawi, dikeluarkan oleh Umar Ibnu Sa'duddin Az-Zafari. Jadi yang mencatat naskahnya itu, yang mentahridnya itu adalah Az-Zafari ini, di mana pembacaannya terjadi pada tahun 655. Mestinya kalau kita mikir logis,
Berarti naskah itu penulisannya ya sebelum 667. Kenapa? Karena 667 sudah wafat dan setelah 655. Baik 656, 657 sampai 666 lah sebelum wafat gitu ya. Itu aja rentangan waktunya. Artinya apa? Ya. Pada tahun 666 maksimal, bahkan bisa sebelumnya tapi tetap di atas 655, itu sudah ada penyebutan Ubaidillah. Kenapa begitu? Karena kitab Al-Arba'in Musnad ini di halaman keduanya, perhatikan. Di halaman kedua, kata pembela ia menemukan narasi yang menyebut Faqih Muqaddam beserta silsilah nasabnya sampai Ahmad bin Isa. Nah, di sini Ki Haji Imaduddin nggak menjelaskan. Ya. Apa maksudnya silsilah Faqih Muqaddam sampai Isa? Itu ada Ubaidillah. Mari kita cek naskah Gus Rumil yang dalam bukunya itu. Nah, ini di halaman 16. Ya. Apa yang dimaksud dengan di halaman kedua ini? Konten naskah tersebut ialah 40 hadis dari periwayatan seorang musnid yang biografinya penulis kutip secara verbatim dari halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini dia adalah seorang imam. Jadi ini naskah yang tadi itu yang ditulis antara 655 sampai 667. Di halaman kedua isinya adalah dia adalah seorang imam penghafal hadis, seorang sufi, alim dan alamah. Asy-Syarif Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Sa'id atau Sa'id Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Mana yang masih keluar-keluar 550 tahun tidak pernah ada nama Ubaidillah? Ya. Skip dulu masalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa? Gawangnya jangan geser-geser lagi ya. Kita patahkan gawangnya satu-satu. 550 tahun tidak pernah ada nama Ubaidillah. As-Sakron yang pertama kali mencantol-cantolkan itu namanya Ubaid. Ini Pak, ada Faqih Muqaddam sampai kepada Ahmad bin Isa jalurnya Ubaidillah. Disebut Ubaidillah di situ. Tapi Gus Rumil tidak tayangkan manuskripnya. Belum. Sabar-sabar, itu ada tulisan di bawah itu dokumen pribadi. Dokumen pribadi Pak, itu kok rudal. Cuman di sini Ki Haji Imaduddin merasa menemukan celah. Di mana celahnya? Ya. Karena dokumen ini ada di bawah itu catatan kaki nomor 19 ya. Yang nomor 19 ya. Ini diambil dari kitabnya Az-Zofari dalam kurung dokumen pribadi tanpa tahun. Jadi karena nggak ada tahunnya. Padahal tadi sudah dipertegas memang tidak ada tahun pastinya kapan, tapi mesti di antara 655 sampai 667. Karena 655 pembacaannya baru dicatat setelah itu, dan yang nyatat sudah wafat 667. Yang punya kitabnya itu sudah wafat. Kan tidak mungkin ditulis setelahnya. Begitu ya. Faham ya. Sekarang kita kembali kepada tulisannya Ki Haji Imaduddin. Ketika tahu ada TT tadi ya. Jadi terjebak di TT saja. Ya. Walaupun harus mengakui bahwa sudah bukan 550 tahun lagi. Tapi berlindung di balik TT itu. Mau mengokohkan lagi ya. Lalu apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua proposisi itu? Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu tulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu 655. Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6. Perhatikan Pak ya. Jadi karena diklaim Ar-Razi nulis 597, lalu ke 655 itu ada jarak berapa tahun? Sekitar 57 tahun. Itu dianggap masih lebih tua. Jadi ini main tua-tuaan. Bukan mau memverifikasi mana yang lebih valid, bukan main tua-tuaan. Karena itu sudah orang panik ya. Apa jaminannya yang lebih dulu itu benar? Apa sanadnya Ar-Razi itu kemana? Kan tidak pernah bisa menunjukkan juga. Toh Ar-Razi itu terputus juga jauh. Bahkan kitabnya Ar-Razi itu yang nulis adalah Wahid bin Syamsuddin pada tahun 825. Jadi penulisan naskah Ar-Razi itu penyalinnya 825. Naskah Ar-Razi yang asli nggak ada. Apa jaminannya Wahid bin Syamsuddin itu benar-benar menyalin punya Ar-Razi? Apa jaminannya bahwa klaimnya Wahid bin Syamsuddin itu benar bahwa naskah itu ditulis tahun 597? Itu kan tidak bisa dibuktikan. Ki Haji Imaduddin sampai kapanpun tidak bisa membuktikan bahwa itu benar. Cuman percaya kepada tulisan saja, klaimnya saja. Ini saya tulis berdasarkan naskah yang ditulis oleh orang yang diimlakan atau sesuai dengan naskahnya Ar-Razi. Kan begitu As-Sajarah itu. Yang dicetak sekarang itu Pak, As-Sajarah versi
Salinan yang ditulis oleh Wahid bin Samsuddin pada tahun 825 yang diklaim bahwasanya Wahid bin Samsuddin itu menyalin naskah yang ditulis oleh Ar-Razi pada tahun 597. Jadi tahun 597 itu tidak bisa dibuktikan benar apa enggak, karena naskah aslinya Ar-Razi enggak ada. Bahkan Wahid bin Samsuddin itu sudah salinan kedua. Jadi ada sudah salinan pertama, itu pun tidak ada yang tahu. Yang pertama juga siapa yang nyalin, yang kedua ini juga tidak dikenal ini Wahid bin Samsuddin siapa gitu loh. Kan agak aneh, gawang utamanya begitu. Tapi tetap ngotot ini dianggap sebagai kitab yang ditulis pada tahun 597. Sehingga masih ngitung-ngitung lebih tua. Sekarang kalau dibalik, apa buktinya itu ditulis 597? Ya pengakunya Wahid bin Samsuddin. Sampai kapanpun tidak akan pernah nemu siapa Wahid bin Samsuddin itu. Lahirnya di mana, wafatnya di mana, siapa gurunya, siapa muridnya. Nggak ketahuan Pak. Ya, nggak ketahuan. Makanya agak aneh kalau masih ngotot di situ-situ saja. Tutup mata, tutup telinga, pokoknya tidak boleh lebih muda dari Ar-Razi gitu. Dari 597 itu. Kalau ada 598, wah ini masih lebih muda setahun. Lucu kan? Masa peneliti begitu ya. Jadi begitu ya. Yaitu tahun nampungnya ditulis kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Lebih dari itu, tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip. Perhatikan cara memalingkan opini atau memframing bahwa manuskrip itu bisa jadi ditulisnya baru, bukan tahun 655 sampai 667. Bagaimana bahasanya? Siapapun hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya, tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titik mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu, yaitu hari ini, bukan tahun berita yang dituliskan. Logika awam saja akan paham. Bukan begitu Pak. Logika awam yang mana yang akan paham? Kalau pakai logika begitu, ya, Wahid bin Samsuddin itu baru menuliskan naskahnya Ar-Razi itu tahun 825. Kan bisa saja mengarang. Naskah ini ditulis berdasarkan punya Ar-Razi yang ditulis, kan sama aja bisa mengarang Pak. Mestinya uji karbon kalau mau ya. Ini kan lebih cerdas namanya daripada hanya main akal-akalan ya. Lalu dia bawa contoh ya untuk memframing ya. Seperti contoh, ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta. Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi begitu. Tulisan itu walaupun berangkat tahun 1445 Masehi, tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi, bukan tahun 1445 Masehi, karena memang baru ditulis hari ini. Ini blundernya luar biasa. Kalau begitu berarti Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak bisa dianggap kitab tulisan tahun 597. Kenapa? Karena ditulisnya, disalinnya oleh Wahid bin Samsuddin pada tahun 825. Kan bisa saja hanya klaim saja kalau ini adalah kitabnya Ar-Razi yang ditulis pada tahun pada tahun 597. Sama dengan ini, misalnya orang sekarang menulis bahwasanya wasiatnya ABCD, ini adalah wasiatnya raja siapa yang ditulis pada tahun 1445 Masehi atau ya 1000 tahun yang lalu gitu, tapi ditulis ulangnya sekarang. Berarti yang dihitungnya itu kitab sekarang. Berarti Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu abad ke-9 Pak, bukan abad ke-6. Ini ya, lucu kan ya. Jadi begitu-begitu saja. Karena memang baru ditulis hari ini. Mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu, atau apakah benar anaknya Pangeran Cakrabuana menulis kalimat itu, yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri, diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya. Makanya Ki Haji Madudin harus menelusuri benar enggak Asy-Syajarah itu ditulis pada tahun 597 seperti klaimnya Wahid bin Samsuddin. Cari Pak, naskahnya tidak ada. Yang ada itu malah yang versi yang kedua adalah abad ke-10 yang menyalin. Siapa itu? Qasim bin Al-Amin itu, bin Qasim bin Al-Amin gitu ya. Kan ada dua, Gus Rumil itu menyajikan manuskripnya itu. Ada dua versi. Versi tertuanya ya adalah naskah tahun 825. Versi kemudian tahun 900 lebih. Nggak ada Pak, naskah tahun 597-nya itu nggak ada. Jadi itu dianggap 597 karena
Wahid bin Samsudin itu mengaku, saya menyalin naskah yang di naskah itu ada tulisannya bahwa naskah itu ditulis selesai pada tahun 597. Cuman pengakuan, Pak, itu kan sama persis dengan contohnya Ki Imad tadi itu. Jadi orang tahun sekarang mengatakan saya menulis naskah yang mana naskah ini sudah ditulis dulu oleh anaknya Siliwangi atau Prabu siapa tahun 1445. Isinya begini-begini. Ditulisnya sekarang walaupun diklaim nyalin harus diverifikasi. Jadi benteng utamanya Ki Imad ternyata malah dilemahkan sendiri. Itu Pak, akibat tidak teliti. Gimana ceritanya membuat analogi begitu ternyata menghantam dirinya sendiri. Ini gara-gara kekeh lebih tua Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Aduh. Bahkan mungkin kalau melek kitab-kitab nasab itu tidak ada yang ditulis berdasarkan naskah yang naskahnya itu ditulis di tahun pengarangnya hidup. Al-Ubaidillah Tahdhibul Ansab misalnya. Memangnya dikira yang dicetak sekarang itu berdasarkan naskahnya Al-Ubaidillah? Enggak, Pak. Itu berdasarkan naskah yang ditulis di abad ke-9. Gitu ya. Disalin di abad ke-9. Jadi semuanya klaim saja ini adalah berdasarkan naskahnya Al-Ubaidillah. Ya. Kalau memang harus diverifikasi, ya verifikasi. Termasuk Asy-Syajarah Al-Mubarakah, verifikasi dulu. Siapa Wahid bin Samsudin? Bener enggak dia menyalin punya Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Seperti klaimnya. Terus mana Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang aslinya? Kalau enggak ada, terus mau bilang apa? Mau dibuktikan bagaimana kalau itu kayak Ar-Razi? Apalagi kalau dibedah di situ isinya enggak masuk akal. Banyak yang tidak sama dengan kitab sebelumnya, tidak sama dengan kitab setelahnya. Bahkan terindikasi sebagai Syiah dan sebagainya. Tapi Kiai Haji Ahmaduddin belum menanggapi itu, jadi kita juga belum menanggapi itu ya. Apalagi ya ini, catatan kaki pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulis. Ya rungkat, bagaimana sebuah perdebatan titi mangsa sejarah didalilkan oleh sebuah manuskrip bodong. Disinilah cara Kiai Haji Ahmaduddin itu masih mencoba kekeh. Karena tidak jelas di antara tahun 655 sampai 667 itu tahun berapa fiksnya, sehingga tanpa tahun lalu dianggap rungkat. Bahkan dibawakan contoh di mana jaraknya jauh sekali. Tahun 2023 Masehi dianggap menyalin ulang naskah tahun 1445 Masehi. Berarti dianggap berjarak 600 tahun atau 700 tahun bahkan ya. Sehingga tetap saja yang dihitung sekarang. Padahal itu naskahnya itu yang nulisnya sudah wafat pada tahun 667. Pasti ditulis sebelum itu. Dan di atas 655. Begitu Pak ya. Begitu jadi memaksa sekali ya. Dari 53 halaman buku tersebut nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan. Nah jadi begitu ya tanggapan Kiai Haji Ahmaduddin. Masih menitik beratkan dianggap yang paling inti di situ. Padahal kalau Anda baca dari 58 halaman itu ada belasan pertanyaan yang menggugat Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya, tapi saya tidak menanggapi ini karena Kiai Haji Ahmaduddin belum menanggapi. Bagaimana cara dia menjelaskan gawang utamanya. Karena ini sudah menetapkan bahwa benteng kokohnya itu batal di abad ke-6. Ya itu kita tunggu saja ada kelucuan apa nanti ya. Hal-hal lain yang yang belum perlu penulis tanggapi akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya. Semoga itu tadi ya. Kita bisa menyadari bahwa posisi Kiai Haji Ahmaduddin ini ketika sudah tidak bisa menyampaikan argumentasi ulama mana yang mensyaratkan kitab sezaman, akhirnya yang tidak mensyaratkan itu dianggap itu adalah taklidnya orang-orang husnudzon saja. Kertas merah disuruh bilang putih. Kabel nyetrum disuruh bilang tidak nyetrum husnudzon ya. Waliyadzubillah ya. Apakah serendah itu ulama di mata Kiai Haji Ahmaduddin? Ketika Ibnu Hajar mengatakan ini adalah Ahlul Bait, ketika As-Sakhawi menyebut nama Ubaidillah, bahkan ketika misalnya Syekh Nawawi atau ketika Rois Am PBNU itu dianggap mereka ini adalah orang-orang yang taklid buta, husnudzon, kertas merah disuruh yakin putih, kabel nyetrum disuruh nggak nyetrum terus disuruh dipegang. Terus yang benar-benar cerdas adalah Gen Z dan Kiai Haji Ahmaduddin. Saya jadi ingat Gen Z ini jangan-jangan komentator-komentator itu yang modalnya nyap-nyap aja. Makanya di konten saya jangan coba komentar yang kontra. Saya sapu ya.
Allahumma dina ada sambil. Kenapa? Karena saya tidak mau Anda menulis tulisan-tulisan sampah, menurut saya minimal dibaca orang. Siapa tahu menjadi mudarat, saya bertanggung jawab, maka saya bersihkan. Begitu saja ya.